Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seconegoro FM yang dipancarkan dari RSUD Seconegoro Wonosobo, Jalan Seconegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo, Jawa Tengah. Kembali lagi dengan saya Dr. Arlin Yuanita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Dan pagi ini di studio kita udah kedatangan tamu, beliau tamu saya yang kedua. Dulu udah bersekali ya. Ini yang kedua, nanti masih akan ada lagi ya dokter ya. Oke. Kita sapa dulu beliau, Dr. Vita Pramatasari Harti, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke deh. Pagi ini di Wonosobo lagi mendung berat dan turun kabut. Biasanya kabut hanya di atas, tapi kali ini kabut sampai turun ke kota. Oke, kita pagi ini akan membahas tentang demam berdarah. Segala sesuatu tentang demam berdarah, saya sampaikan sedikit prolog bahwa demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Gejalanya mulai dari demam tinggi dan gejala yang mirip flu. Sementara itu pada demam berdarah yang parah atau berat, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah, tiba-tiba shock, bahkan kematian. Nah, kita akan kupas tentang demam berdarah ini dengan Dr. Vita ya dok ya. Oke, kita mulai dari penyebab dulu ya. Penyebab demam berdarah itu gimana dok? Virusnya kok bisa ngendon di tubuh nyamuk tuh dok? Gimana tuh dok? Ya, jadi sebenarnya kan penyebabnya memang namanya virus dengue. Ya, virus dengue itu ada 4 dan 1, 2, 3 dan 4. Nah, itu jadi menularnya bukan dari orang ke orang. Jadi kalau kita deketan gini nggak nularin ya. Tapi nularnya kalau pasien yang terkena dengue itu digigit nyamuk Aedes aegypti, kemudian virusnya berkembang di nyamuknya ya, di tubuh nyamuknya, terus nyamuk itu menggigit orang lain. Nah, itu nanti bisa tertular orangnya. Oke, jadi penularannya bukan kalau kita jenguk teman kita yang sakit DB, jangan deket-deket nanti kamu, kecuali waktu itu ada nyamuk lagi gigit beliau terus gigit kita gitu ya. Jadi kita share virus. Oh ya dokter, kita mau membenarkan cara pembacaran dengue. Dengue itu bacanya tuh yang bener apa dok? Dengue. Jadi bukan dengu, apa dengue atau dengue, salah. Ada beberapa negara yang katanya penyebutannya juga dengue. Tapi kalau di international meeting kalau kita sebut dengue, ntar kita ini orang mana sih gitu ya. Yang benar adalah malu-maluin ya. Jadi untuk koas, adik-adik koas juga semua yang seluruh Indonesia menyaksikan siaran ini atau YouTube-nya, yang benar adalah dengue. Oke, kita lanjutkan ya. Sebetulnya kenapa kita bahas ini sih, Dokter Vita kemarin minta Dokter Arlin kita bahas tentang dengue. Alasannya apa kemarin? Karena sekarang kan musim hujan ya dok. Jadi banyak sekali yang terkena dengue. Yang dirawat inap juga banyak gitu. Nah, maksudnya dengan bikin podcast ini jadi masyarakat tahu, jadi yang terpenting bisa mencegah sehingga jangan sampai banyak yang terkena dengue. Saya ada ceritanya ya Dokter Vita ya. Saya kesini kan tahun 2008 akhir 2009 awal itu kasus dengue di Wonosobo itu langka banget, hampir nol. Dan kalaupun kita punya kasus itu adalah kasus yang dari kota lain. Jadi dari kuliah di Purwokerto sakit dengue nginep di Wonosobo. Karena orang Wonosobo tuh punya ciri khas, mereka kalau sakit ada di negara manapun mereka pulang. Ada di kota manapun mereka pulang, nggak mau dirawat di kota yang dia tinggal gitu loh, mereka pulang. Terus waktu itu kasusnya sporadis dan diselidiki kenapa kok Wonosobo yang dingin sudah ada dengue, ceritanya waktu itu ya. Nah waktu itu pun karena musim itu masih agak rapi, itu hanya ada di awal musim hujan. Nah sekarang musim hujan sepanjang tahun. Jadi kita tuh hampir tidak ada kasus zero dengue ya. Ada terus ya sepanjang tahun ini ya. Ada terus sepanjang tahun ini. Jadi udah tidak mengenal musim. Jadi prepare-nya itu kapan? Ya berarti selalu setiap waktu karena musimnya Wonosobo tuh kota hujan kayak Bogor ya Dokter Vita ya. Jadi gitu ya tujuannya, kita harus siapkan seperti apa menghadapi dengue ini. Oke. Gejalanya apa aja dok? Kalau apa sih yang dia harus curigai? Oh ini jangan-jangan dengue nih gitu ya. Nah, gimana dok?
Jadi gejalanya itu demam. Demamnya ciri khasnya tinggi terus-terusan. Jadi diminumin paracetamol, turun sebentar, habis itu tinggi lagi. Dan tingginya bisa sampai 40-an, Dok. Nah, itu biasanya demamnya sekitar 2-7 hari. Terus habis itu demamnya turun. Tapi pas demam turun itu malah ada mual muntah, sakit perut, atau bengkak matanya, kemudian sesek, atau anaknya gelisah, ada merah-merah di badannya. Nah, merah-merahnya juga kalau kita tekan kok nggak hilang gitu ya. Nah, itu hati-hati, jangan-jangan anaknya terkena dengue. Ya, ini kasusnya sudah sangat meluas ya. Dulu sampai kita berpikir nggak mungkin lah ada di Dieng yang ketinggiannya 2000 mdpl, itu nggak mungkin ada kasus. Sekarang ada loh, Dokter Vita. Iya, benar. Jadi artinya sampai waktu itu saya digodain gitu deh. Jangan-jangan yang virus nyamuknya tuh Dokter Arin bawa dari Jogja ke sini. Ikut travel waktu itu, aku langganan travel selama 3 tahun. Hah? Masa sih? Garang banget ya. Mungkin karena juga sekarang kan panas ya, Dok, nggak Iya. sedingin dulu ya. Ya, global warming ya. Jadi pemanasan global itu juga berpengaruh. Sebetulnya virus ini di daerah yang hangat ya. Jadi kalau Dieng itu kan udah 2000 meter dari permukaan laut tuh harusnya tuh nggak ada. Tapi sekarang dengan perkembangan global warming ini ya, jadinya di mana-mana jadi hangat ya. Dan dia akhirnya merambah juga, walaupun kasusnya nggak terlalu banyak tapi sudah ada. Dan mungkin juga karena mobilisasi orang ya, Dokter. Iya. Kan orang lagi dari Dieng hari ini, besok mungkin sudah jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika gitu ya. Apalagi cuma turun ke Wonosobo ya, mungkin mampir ke Soalan Rita kali ya. Dulu kan orang main ke Dieng paling ya sekitar sini ya, Dok. Sekarang kan orang udah dari Jakarta ya. Sudah main ke Dieng. Dan ini ya, Wonosobo ini sekarang jadi daerah tujuan wisata utama setelah Borobudur loh, Dokter Vita, tahu nggak? Untuk Jawa Tengah. Wow. Jadi nomor 2. Baru tahu kan? Baru tahu. Ya, orang sekarang kalau lihat wisata ke Jawa Tengah apa? Borobudur, habis itu Dieng. Dieng mesti lewat Wonosobo. Oke, jadi gejalanya tadi demam panas tinggi ya. Jadi nggak, misalnya tuh kadang-kadang ibu bilang gini ke dokter, "Dok, anak saya ini demam mulai kapan?" Tadi sore, tadi pagi sih masih sekolah, contohnya gitu ya. Itu namanya demam tinggi mendadak. Kalau misalnya pada tifoid kan pelan-pelan ya. Kemarin sih agak anget, semeleng. Kok sekarang tambah panas gitu ya, baru periksa ya, Dok ya. Dan cirinya yang lain ada demam virus ya, Dok ya itu. Iya. Demam virus tinggi, itu terus-terusan. dikasih paracetamol turun sebentar, karena memang paracetamol kerjanya cuma 4-6 jam ya, sahabat sehat Sujonegoro. Jadi memang kita harus waspada. Padahal aku udah obatin, udah kasih antibiotik, udah kasih paracetamol, kok masih panas juga, karena itu memang perjalanan penyakit ya. Iya. Dan memang itu harus dilalui. Oke, next. Penyebab faktor risikonya apa aja sih, Dok? Apakah semua orang bisa kena ataukah ada pemilihan tertentu? Kalau lansia lebih jarang atau gimana ya? Sebenarnya memang yang paling teresiko ya, berisiko terkena dengue itu memang anak-anak. Karena juga imunnya kan belum sempurna kuat ya, imunnya belum kuat. Kemudian juga faktor risikonya di daerah yang kotor, jadi banyak genangan air, saluran airnya nggak lancar. Nah, itu kan jadi kan tempat perkembangan nyamuk ya, Dok. Nah, akhirnya ya berisiko. Gitu. Dokter Vita, aku ada asupan sedikit ini ya. Jadi karena nyamuk ini kan sukanya tempat bersih ya, Dok ya. Iya. Contohnya kalau di rumah tangga itu, di mana ibu-ibu coba? Ibu-ibu yang suka nanam pohon pot. Nah, kalau habis nyiram, kadang-kadang kan air tergenang dikit tuh. Tergenang di ininya, apa namanya? Di wadahnya itu, wadah bawahnya itu. Piring potnya. Coba itu dicek, karena dia hobi banget hidup di sana. Karena siklus hidup nyamuk ini cuma sebentar ya, seminggu atau 2 minggu ya, saya lupa ya. Jadi dari dia bertelur sampai dia dewasa, sampai dia wafat lansia, mati lansia karena tua, atau kalau belum kena obat nyamuk atau belum ditepok, dia umurnya tuh nggak lama. Dan jadi kita kadang-kadang kurang aware. Kadang mungkin di dapur juga ada, Dokter Vita. Iya, atau kadang di garasi mungkin habis nyuci apa ya, tergenang sedikit. Masih, iya, nggak dibuang airnya. Atau kalau sekarang di kota-kota kan di depannya suka ada ini ya, Dok, kayak selokan ya. Nah, selokannya nggak lancar. Ada sampah ya. Iya. Jadi ada sampah tertahan sedikit, udah deh jadi tempat juga. Iya. Kalau di desa, Dokter tahu nggak? Kalau di desa rata-rata sih ngalir ya, Dok, karena kan
biasanya dibuat kayak segitiga. Tapi nih, kalau aku ceritain Dokter Vita mungkin nggak percaya. Jadi kalau di desa itu banyak rumpun-rumpun bambu, dokter. Nah, bambu itu kan daunnya nggak lurus ya, dia agak bergelung. Jadi kalau lagi hujan dan itu tidak disapu, tidak dihilangkan, kadang-kadang juga ditumpuk di tempat sampah karena daun bambu itu sampahnya banyak sekali, nggak dibakar, nggak diapa. Itu jadi tempat sarang juga. Dan yang kedua, di sela-sela pohon yang ada ininya, tangkupannya gitu. Ada tangkupannya. Nah, itu juga nampung. Saya pernah lihat soalnya. Coba tak lihat ada nggak ya larvanya. Ada betul pemirsa. Jadi kan di desa-desa yang di kampung juga, bahkan yang daun cuma bergelung sedikit aja itu bisa jadi tempat itu fokus. Nampung air hujan. Nampung air hujan. Terus yang terakhir Dokter Vita, di mana lagi kalau di rumah? Kamar mandi. Totet. Ini nggak lagi main kuis ya. Oke, ada itu adalah di talang air, dokter. Kita jarang sekali nyapu talang air. Devita Madika, lu kapan terakhir lihat talang air di rumah kamu ada daun-daunnya apa enggak? Kapan? Nggak pernah kan? Jadi setahun sekali belum tentu kan? Talangnya tahu gimana tuh? Kan di atas itu, di atas kita nggak pernah lihat. Talang air kita juga belum dibersihin itu, Bu. Aku nanya dia, padahal aku nanya diriku sendiri, aku juga belum. Jadi itu tempat-tempat tersembunyi ya yang ada di rumah ya. Kalau misalnya di rumah tangga tuh misalnya kita tempat cucian piring tuh kita ada wadah yang nampung supaya ininya nggak ngotorin yang di bawah itu, ada tempat nampannya itu juga bisa tempat tumbuhnya karena itu kan airnya bersih. Ya gitu. Faktor resiko tadi ya, jadi anak-anak ya, anak-anak itu kan kalau yang masih balita masih didandani orang tuanya ya. Jadi caranya gimana tuh kalau misalnya dia mau sekolah, dia mau main, harus gimana kalau lagi musim seperti ini, dokter? Sebenarnya kalau yang risiko kan yang di sekolah ya, mungkin juga sebenarnya pihak sekolah sebaiknya tetap menjaga kebersihan ruang sekolahnya ya, ruang yang buat belajar juga. Taman-taman sekolah kan ada taman-tamannya itu juga hati-hati. Atau kita orang tua juga bisa bekali anak sebelum berangkat itu pakai lotion anti nyamuk, apalagi kalau sekarang musim hujan ini kasih aja lotion anti nyamuk yang khusus untuk anak-anak. Terus mungkin harus yang lengan panjang ya? Lengan panjang. Cuman mungkin kalau anak kita sih alhamdulillah udah lengan biasa panjang ya, Bu. Karena di Wonosobo seragamnya lengan panjang. Mungkin kalau yang di kota besar yang lain, yang kota kayak Surabaya, Semarang mungkin lengan masih pendek. Lengan pendek. Mungkin ditambahin untuk mencegah itu juga. Terus kalau anak-anak suka main di kebun, di apa itu? Iya, dipesenin ya. Jadi jangan main di sana dulu. Nanti nggak main-main, nanti mereka main di rumah terus malah megang HP, gimana itu? Pusing lagi maknya. Oke deh, jadi itu ini oke. Udah faktor resiko anak-anak itu. Jadi sebetulnya semua umur bisa terkena demam berdarah selama mereka digigit nyamuk. Tapi tidak semua nyamuk itu mengandung virus ya, dokter ya. Iya. Nyamuk-nyamuk yang sehat ya, nyamuk ada yang sehat juga ya, nggak ada dokter nyamuk yang sehat mungkin kalau dia selama dia belum pernah tertular, dia juga tertular tapi dia tidak sakit ya. Nyamuk sakit demam berdarah gimana itu? Nyamuknya cuman bawa doang. Jadi cuman bawa dia reservoirnya itu ya, jadi hidup di dalam kelenjar ludahnya ya. Karena ludah nyamuk, dan pada saat dia menggigit dia sambil nyedot darah, dia juga menyalurkan salivanya lah ya gitu ya ke orang yang digigit. Dan dalam satu malam itu nyamuk itu bisa menggigit sekitar 7-15 kali loh, dokter. Dan bisa terbang pun bisa sampai 200 meter. Jadi kalau ada fokus satu orang sakit 200 meter sampai 300 meter di sekitar rumahnya itu loh, mungkin nyamuknya berasal dari tetangga yang mana gitu ya. Kalau jauh-jauh berarti lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Jadi tuh pencegahannya gimana itu, dok? Harus bagaimana untuk yang di RT RW, karena kita semua udah nggak outbreak lagi ya namanya, karena itu sudah di mana-mana gitu ya. Iya. Jadi untuk pencegahannya ada yang namanya 3M+. Kalau dulu kan ada iklannya ya, waktu saya kecil tuh sering banget ada iklannya. Cuman kalau sekarang memang jarang ya. Jadi 3M+. Kalau dulu membersihkan tempat penampungan air, termasuk juga nguras nyikat ya, jadi nggak cuman dikeluarin airnya tapi juga disikat, itu lebih bagus. Kemudian menutup tempat penampungan air, nah dan juga
mendaur ulang barang bekas. Jadi biar tidak ada barang yang bisa untuk tempat nyamuk di situ buat apa ya, air tergenang. Jadi biar nggak ada air yang menggenang gitu ya. Nah terus plus juga, plus mencegah gigitan nyamuk dan perkembangannya. Jadi bisa dengan fogging, tapi sekarang sih sudah enggak ya. Jadi yang terpenting justru harus bersih lingkungannya. Jadi membersihkan saluran air yang tidak lancar, kemudian menanam tanaman yang bisa mengusir nyamuk, kemudian kita periksa bak mandi gitu ada nyamuknya enggak. Kemudian kalau dulu di tempat nenek saya tuh bak mandi dikasih ikan. Nah, ikan itu biar pemakan larva. Iya. Jentik. Jadi biar ikannya itu yang makan. Jadi predator alami ya. Iya. Kemudian pakai obat nyamuk, pasang apa tuh Dok kalau streamin ya kalau kita ngomong ya di jendela. Iya. Kasa jendela. Kemudian gotong royong di keluarga, di lingkungannya. Jadi misal ada satu pasien yang sudah terkena DB harusnya lapor ke RT-nya. Nah, kemudian ada gotong royong membersihkan lingkungan gitu. Terus jangan lupa ini yang sering dilakukan, pakaian bekas tuh dicantel ke. Nah, itu bisa jadi sarang nyamuk. Karena lembab tempat mereka numpang tidur. Iya. Nah, seharusnya itu dilipat dan dimasukkan di wadah tertutup gitu. Bisa juga pakai obat abate ya kalau untuk bak mandi gitu. Jadi biar nyari agak susah itu sekarang. Iya, sekarang agak susah ya. Jadi yang prinsip pertama pembersihan lah ya. Iya, pembersihan intinya. Terus tadi aku mau ngomong apa ya? Kok aku lupa ya? Mengubur deh. Membersihkan, menutup, sama mendaur ulang barang. Ini kalau untuk yang orang jualan-jualan di pinggir jalan degan itu loh Dokter Vita, bekas degan ya. itu kan mangkok banget. Iya benar, harusnya ya dibersihin. Atau dia ditangkup gitu ya, ditangkup. Jadi kalau hujan dia nggak nampung ya. Kadang-kadang kan mungkin lakunya cepet banyak, sementara yang ngangkut sampahnya nggak secepat dia jualan gitu ya. Saya lihat di pinggir jalan tuh, waduh kok itu kok terbuka ya, terus bakalan jadi tempat ini nih ya. Apalagi sekarang kan beberapa kota besar seperti Jogja sudah menjadi masalah sampah itu Dokter ya. Sampah itu jadi masalah karena tempat pembuangan di Piungan sudah menutup sementara. Sampah orang kota itu luar biasa. Kita juga sampah rumah tangga banyak ya. Iya. Apalagi sekarang wadah-wadah makanan tuh dari plastik ya. Plastik itu juga untuk daur ulangnya juga butuh waktu ribuan tahun ya. Iya. Ribuan tahun kan. Jadi tapi kadang kita pikir ini lebih bagus, lebih cantik dibanding kotak kertas, orang memilih plastik kan, tidak tumpah, tidak bocor, tidak apa. Tetapi untuk lingkungan itu nggak Greenpeace ya. Sekarang pun di kota besar kalau pergi belanja kan sudah tidak disediakan kantong plastik ya. Jadi kadang bawa tas dari rumah. Tapi aku nggak pernah juga tuh bawa tas. Suruh beli Dok kalau sekarang. Suruh beli ya, udah beli aja dah gitu. Kan kadang nggak niat mau belanja apa, mau lihat jalan-jalan doang. Tapi mesti kalau ibu-ibu tuh jarang ya, mesti ada yang dibeli entah berantah yang nggak berguna juga kadang kita beli. Iya. Oke deh. Nah, jadi tadi Dokter Vita udah jelaskan tentang DEN 1, 2, 3, 4. Kalau di Indonesia tuh yang ada yang zero yang mana aja? 2 sama 3. 2 sama 3 atau 3 sama 4? Aku lupa. 2 sama 3 kayaknya. 2 sama 3 ya. Karena yang ada vaksinnya sekarang yang DEN 2. DEN 2 sudah ada vaksin. Jadi kalau orang udah pernah tergigit yang DEN 2, dia tidak kebal terhadap DEN 3 ya. Karena belum ada. Jadi ada subsidi silang. Ini pencegahannya kurang, ini yang terpenting. Imunisasi barusan. Jadi imunisasi denggi itu bisa diberikan mulai umur 6 tahun. Jadi 6 sampai 45 tahun dengan subkutan sebanyak 2 kali dosis. Jarak berapa? Jaraknya kira-kira 3 bulan. Dan itu enggak, kalau dulu kan harus dicek nih. Kalau misalnya sebelumnya sudah pernah kena denggi, kemudian atau kalau belum tahu dicek dulu IgG dengginya. Tapi masih kalau positif nggak? Ya. Kalau masih positif berarti nggak usah. Kalau positif malah justru diinjeksi. Justru kalau yang dulu ya belum pernah terkena denggi, terus juga IgG-nya negatif, itu nggak boleh.
gitu. Tapi kalau yang terbaru ini yang TAK 003 itu dari backbone-nya DEN 2, tapi setahu saya itu pernah disebutkan bisa juga untuk DEN yang lain. Nah itu cukup 2 kali subkutan dan bisa mulai umur 6 tahun. Kalau yang dulu baru 9 tahun baru bisa. Nah, penelitian berjalan terus karena kenapa 9 tahun relatif lebih sempurna imunisasinya, belum berani mencoba yang lebih muda, tetapi kemudian ada penelitian ternyata hasilnya aman, akhirnya diterapkan gitu ya dokter ya. Iya. Mungkin next akan ada penelitian lagi karena prinsipnya penelitian adalah tidak boleh 1 anak-anak, 2 ibu hamil. Itu dengan pengawasan yang sangat ketat untuk penelitian-penelitian seperti itu. Makanya kadang-kadang itu tidak diberikan bukan artinya haram atau tidak ada indikasi sama sekali, tapi mungkin penelitiannya belum ada gitu ya dokter ya. Iya. Mungkin kalau udah diteliti aman-aman aja, kita juga nggak tahu ya. Jadi sebetulnya yang di dengue vaksin tadi dia itu membawa beberapa serovar. Jadi DEN 1, 2, 3, 4 atau dia bisa silang imun. Silang ya. Bisa silang. Dia bisa juga. Jadi dia juga memproteksi DEN yang lain ya. Oke. Kembali ke gejala demam berdarah tadi ya dokter ya. Selain demam itu juga nyeri tulang ya dok ya? Iya, nyeri sendi, nyeri mata di belakang bola mata. Jadi kayak pegel gitu, matanya nggak enak. Nyeri pegel-pegel otot juga dok bisa. Iya, dia makanya kalau waktu awal-awal suka disebut flu-like symptom. Ya, jadi kayak orang mau flu. Mungkin batuk pilek juga ada mungkin. Bisa batuk pilek, pegel-pegel linu. Pokoknya kalau orang Jawa bilang orang genah-genah. Kan genah kabeh gergesi. Oke. Kemudian bisa mual muntah juga. Kalau yang sampai yang tadi saya di prolog disampaikan, kalau yang untuk berat banget bisa sampai kematian tuh dok. Iya. Yang harus diwaspadai. Sebetulnya mereka akan melewati demam hari pertama, kedua, ketiga. Kapan sebetulnya harus menemui dokter mulai demam? Yang jelas nggak demam hari pertama ya. Hari pertama itu kan bisa nyabang ke sejuta penyakit mungkin ya. Keberapa dok harus ke dokter? Nah, kalau untuk ke dokternya sebenarnya sih untuk hari pertama itu sekarang sudah bisa dicek sebenarnya dok. NS1-nya? Iya, dengan NS1. Nah, kalau DB itu demamnya khasnya seperti tapal kuda. Jadi hari pertama, kedua, ketiga tinggi. Nah, pas hari pertama, kedua, ketiga tuh gejalanya kayak orang masuk angin biasa. Jadi ya panas tinggi, kemudian pegel-pegel gitu ya, terutama yang belakang mata, terus pegel nyeri sendi. Nah itu masih sama kayak yang lainnya, kayak demam pada infeksi saluran napas itu juga seperti itu. Nah nanti kita bisa cek NS1, jadi dicek itu protein yang ada di virusnya, karena waktu hari pertama sampai ketiga tuh virusnya lagi ada di darah nih. Nah kemudian nanti hari keempat, 5, 6 biasanya demamnya turun. Ya rata-rata sih hari keempat, tapi bisa maju hari kedua atau bahkan mundur di hari ketujuh itu bisa. Cuman kebanyakan memang mulai hari keempat turun. Nah tapi kadang ini ibu-ibu, bapak-bapak tuh lega, wah anaknya turun, wis arep mari gitu ya. Ternyata padahal justru pas demam turun itulah mulai fase kritis. Itu jadi anaknya mual muntah, muntahnya bahkan kalau yang bahaya bisa sampai lebih dari 3 kali dalam setengah hari gitu. Kemudian sakit perut, bengkak, mimisan, gusi berdarah, kemudian nggak mau makan. Nah itu kita harus hati-hati, demamnya turun tapi kok anaknya kok nggak bugar ya, kok tambah lemes, iya, tambah sakit berat, tambah sakit. Nah itu harus hati-hati. Kalau itu harus segera langsung diperiksakan. Nah nanti mulai hari ke-5 nih kita sudah bisa ngecek antibodinya. Nah jadi pemeriksaannya beda untuk hari pertama dan hari ke-5 gitu. Nah terus habis itu ya paling masa kritis itu rata-rata 1-2 hari, walaupun bisa memanjang ya. Nanti waktu masa kritis tuh kentalan darahnya naik, trombositnya turun. Nah nanti mulai hari ke-7 biasanya sudah masa penyembuhan. Nah trombositnya mulai naik. Oke, masih 1 jam bersama Dr. Arlin dan kita masih bersama Dr. Vita Pramatasari, Hearty
spesialis anak. Kita lanjutkan tentang ciri demam berdarah yang harus diwaspadai. Tadi itu udah disampaikan Dokter Vita tadi yang umum dirasakan oleh penderita demam berdarah. Nah, kita bahas yang sampai shock, sampai kematian, walaupun kasusnya sangat jarang ya dokter ya, sangat jarang, tetapi ada kemungkinannya. Oke, pertama nih ya, sakit perut parah ya, karena dia udah mual muntah, nggak bisa makan, nggak bisa minum, dehidrasi ya dok ya. Dehidrasi prinsipnya, kemudian muntah terus menerus. Mungkin kalau dikasih obat anti muntah tetap muntah juga ya dok ya. Iya. Jadi cuma perbaikan sih ya, mengurangi, tapi tetap biasanya anaknya masih rasa pengen muntah. Iya. Dan karena trombosit juga mulai turun, itu dengan segala akibat di bidang perdarahan ya dok ya. Iya. Yang nggak pernah mimisen jadi mimisen. Tapi kalau kasusnya di dewasa sih biasanya ringan-ringan aja, jadi nggak mimisen berat gitu. Terus bisa juga gusi berdarah. Nah kalau saran saya ke pasienku ya, kalau misalnya udah trombosit di bawah 50 nggak usah sikat gigi dulu, karena bulu-bulu sikat itu tajam. Tajam kalau kita lagi trombosit rendah. Tapi kalau lagi trombosit bagus, aman aja sih, nggak bakal ada perdarahan. Tapi kalau misalnya trombosit di bawah 50, 40 itu sikat gigi pun bisa gusinya berdarah gitu. Jadi saya sarannya cuman kalau mau kumur-kumur nanti odolnya taruh di sini sambil gini-gini aja, atau pakai yang ringan, pakai bukan tisu ya, apa ya, kayak handuk yang lembut gitu, itu bisa buat sikat. Kemudian ada perdarahan yang lain ya, dalam urin mungkin ya. Iya. Pipisnya darah. Terus ini bintik-bintik di kulit. Perdarahan bawah kulit terlihat seperti memar. Bisa juga di mata dok. Perdarahannya? Perdarahan subkonjungtiva. Oh, jarang merhatiin. Kalau di dewasa jarang soalnya. Kalau anak sih nggak banyak juga sih, cuman ada. Oke, kemudian ada lagi pernapasan yang sulit dan cepat. Jadi napasnya cepat dalam. Terus biasanya kalau udah sampai gini biasa kesadaran mulai menurun ya dokter ya. Iya. Itu gejalanya udah mau pre-shock. Itu berarti sudah ada kebocoran plasma. Jadi yang dari pembuluh darah nih sudah pada kabur ke paru-paru, jadi sesek tadi, kemudian ke mata, matanya bengkak, ke perut, jadi perutnya sakit, begah gitu. Jadi ada fase di mana pasien kadang ngerasa kok perutku tambah gede ya dok. Waduh, itu jangannya udah keluar tuh ya jadi asites gitu ya, keluar dari pembuluh darah. Tapi kalau pasien ini selamat dan periode penyembuhan itu nanti akan kembali lagi ke dalam pembuluh darah. Jadi yang cairan itu akan masuk disedot kembali sendiri. Kemudian ada tahap yang berat lagi, ada pasien gelisah ya dokter ya. Ya kalau itu kita nyebutnya severe dengue ya. Jadi ada penurunan kesadaran, sudah gelisah, bahkan bisa sampai koma. Kemudian muntahnya, perdarahannya hebat, misal muntah darah nggak berhenti atau mimisen yang nggak berhenti sampai lemes, HB-nya turun, ya itu juga hati-hati. Atau komplikasinya ke liver juga dok. Jadi ini ya dok, OTPT-nya sangat tinggi naik, ya. Kemudian juga kalau yang anak itu malah untuk ensefalopati dengue kadang selain penurunan kesadaran kejang juga. Bisa ya. Bisa kejang. Jadi harus hati-hati memang. Sebenarnya intinya satu, kalau cepat diketahui, kemudian memang harus sudah rawat inap, cepat dirawat inap, terus terpasang infus, sebenarnya ya bagus. Angka kejadian severe dengue itu paling dari 20 pasien yang terkena dengue itu paling cuma 1 yang berat gitu. Cuman ya kadang di bawah 5% lah ya. Iya, kadang telat bawanya jadi sudah susah dikejar. Kemudian ini masalah angka trombosit ya dokter. Kalau saya ada pengalaman dulu teman sejawat waktu lagi residen, putranya umur 8 tahun itu dengue hari kelima, trombosit masih baik, masih 90 ribuan, meninggal. Karena ininya mungkin hematokritnya yang tinggi banget dok. Ya aku waktu itu nggak terlalu ngikutin ya, tapi kan ikut sedih gitu ya. Emaknya bareng aku lagi berjuang, lagi sekolah, itu anak sakit sampai itu. Kadang-kadang untuk kasus yang sudah kita sebutkan tadi ya, sahabat saya Jonegoro itu bisa perdarahan sampai harus ditransfusi, tambah darah ya. Kalau misalnya yang keluar itu banyak, kemudian HB-nya ngedrop, mungkin harus transfusi, trombosit bisa, sel darah merah bisa, PRC gitu ya. Kemudian apalagi nih dokter, itu DSS ya dok ya, tadi sudah ya, dengue shock syndrome. Nah itu
semoga masih bisa selamat ya. Harapan kita sebetulnya kalau misalnya usianya masih muda itu lebih baik prognosisnya dibanding kalau misalnya udah sepuh ya, karena daya tahan tubuhnya ya. Tapi juga ini hati-hati kalau dengue pada bayi, jadi kurang dari 1 tahun, kemudian memang ada gangguan hemolisis kayak talasemi gitu ya. Nah, atau ada penyakit yang kronis. Nah, itu memang harus lebih hati-hati karena memang komplikasinya juga akan lebih gampang kejadian ya. Apalagi kok bayi kurang dari 1 tahun kan imunnya masih lemah banget. Jadi padahal penyakit dengue ini kan karena virus, intinya sih imunnya ya, kuncinya di imunnya. Kalau imunnya bagus ya insya Allah nggak lama dan nggak parah. Cuman kalau untuk bayi ya imunnya belum bagus, jadi ya risiko untuk jadi dengue yang berat nih sangat besar. Kalau DSS sudah kita rawatnya nggak di ruang biasa, kita pindah ICU atau picu nicu ya. Picu nicu ya. Oke. Terus pengobatan gini ya. Mungkin untuk tanda-tanda dehidrasi ya dokter, orang tua harus waspada seperti apa sih? Anakku nih jangan-jangan dehidrasi. Gimana dok mengetahuinya? Kalau dehidrasi ya, jadi bisa dilihat yang harus pertama kali orang tua tahu. Mungkin kalau orang tua ngelihat mata cowong, mukosa kering sih susah ya dok. Tapi dilihat pipisnya. Jadi terakhir kapan? Ya paling enggak kan 4-6 jam sekali kan pipis ya. Tapi kok ini kok enggak pipis lama ya, atau kalau misalnya anaknya pakai pampers gitu ya, dilihat aja kok kering terus gitu ya. Pampersnya ya pipisnya kok nggak sebanyak biasanya, atau ibunya sama bapaknya coba aja ganti pampersnya tiap 4-6 jam. Nah kalau ada satu periode di pas ganti pampers itu 4-6 jam, loh kok ternyata ini belum pipis, nah itu hati-hati, sudah dehidrasi. Kalau untuk anak yang lebih besar kan bisa dilihat warna pipisnya ya dok. Jadi kalau pekat, nah sudah kuning tua, nah itu berarti sudah dehidrasi. Nah itu juga dilihat bibirnya, terus mulutnya bibirnya di dalam kering, kering apa enggak gitu. Iya, jadi perlu itu untuk mengobservasi kapan anak atau pasien terakhir pipis. Karena harusnya kan karena pembentukan urin itu kan setiap detik, setiap menit selalu dibuat. Cuman rasa kebelet pipis itu kalau nggak salah setelah 300 cc baru kita ada rasa agak kebelet gitu ya. Nah kalau misalnya udah berapa jam nggak, itu dua-dua waspada banget ya, jangan jadi udah dehidrasi berat ya. Apalagi mungkin udah sedikit kelihatan warnanya kuning pekat. Nah, sekarang tuh di beberapa public places ya Dokter Vita tuh kayak di bandara, mungkin di stasiun, itu sudah ada di kamar mandi itu udah gambar itu. Gambar warna urin. Jika Anda temukan urin Anda, segera banyak minum. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia yang benar tuh adalah warnanya kuning terang. Artinya kita tidak dalam kondisi dehidrasi gitu. Jadi tapi ada orang yang memang tipenya bibirnya kering ya, ada juga kayak. Iya, kita dong. Apalagi pakainya lipstiknya yang matte ya dok. Yang matte ya. Jadi sebetulnya gini, pengobatannya untuk DBD itu apa Dokter Vita? Sebenarnya sih nggak ada obat khusus antivirus untuk DBD, itu nggak ada. Ya, yang penting prinsipnya adalah cairannya jangan sampai kurang gitu. Jadi kalau memang sudah dehidrasi, kalau apalagi kalau cek lab ternyata darahnya udah kental ya, harus segera pasang infus gitu. Jadi untuk mencukupi cairan yang ada di pembuluh darah, karena kan tadi ya cairannya pada keluar, tapi bukan kalau malah keluar bengkak-bengkak berarti harus dikurangi, enggak, tapi justru harus kita tambah gitu. Gak apa-apa, bengkaknya cuma sementara. Iya. Nanti bisa kempes lagi. Jadi bukan karena kebanyakan cairan, bengkaknya bukan kayak pasien ginjal apa jantung, tapi ini memang karena yang di pembuluh darah ini pada kabur gitu. Nah, terus pengobatannya ya suportif aja, jadi dikasih turun panas, tapi kalau bisa turun panasnya yang golongan paracetamol, bukan yang
ibuprofen atau steroid karena itu nanti berisiko jadi ada perdarahan. Ya gitu. Atau kalau pakai ibuprofen ya harus dipantau ketat ya. Mending ya kalau di rumah sakit gitu kan terpantau. Kalau di rumah mungkin hati-hati. Iya, tapi hati-hati. memang beda ya dokter, kalau minum yang paracetamol misalnya untuk anak-anak tuh sirup dibandingnya ibuprofen, sirup lebih cepat yang ibuprofen, makanya Memang, ibu-ibu lebih suka pakai yang merek ini, itu cepet banget nanti langsung turun, kayaknya anaknya cepat sembuh. Cuma kalau DB jangan. Nah, kalau itu bukan DB itu aman. Tapi kalau DB kan kita masih nggak tahu ini anak ini on the way menjadi DBK atau on the way ke virus lain yang lebih ringan ataukah menjadi penyakit yang lain. Jadi kita kalau bisa memantau trombosit aman, tidak ada perdarahan, itu nggak apa-apa sih. Kecuali sudah dicek ya dok, memang bukan DB, nah itu bolehlah ya. Terus juga terapi yang lain, yang penting kan intinya cairannya jangan sampai kurang dan imunnya bagus. Jadi imunnya bagus ya istirahat cukup, bed rest, jangan kena DB tapi masih main bola gitu ya, jangan. Jadi bed rest, kemudian makannya juga yang cukup. Cuman kalau lagi sakit biasanya nggak mau makan lah dokter Vita. Ya paling nggak kan bisa minum susu, jus buah, jadi tetap ada tenaga lah. Ada pengganti lah ya. Kalau misalnya dia nggak, aku lihat ini langsung mual gitu, saya langsung muntah gitu ya. Jadi harus ada yang masuk kesukaan anak apa sih gitu ya. Kalau misalnya anak kan agak lebih susah ya dibanding orang dewasa. Orang dewasa bilang aku pengen ini, aku nggak mau ini, aku pengen ini ya. Pengennya biskuit kasih. Iya. Oke, biskuit kasih nggak apa-apa. Prinsipnya adalah terapi cairan. Gitu ya. Sampai cairannya terpenuhi, urinnya warnanya bening kan, tidak ada komplikasi yang lainnya. Kadang-kadang, tapi kalau kasus anak ada yang pernah sampai transfusi nggak dok? Kalau untuk transfusi ada dok, dulu pernah di ICU apa ya, di trombosit. Iya trombosit. Kalau di anak itu kalau trombositnya di bawah 20.000 dengan Perdarahan ada mayor perdarahan atau nggak ada perdarahan tapi trombositnya di bawahnya angkanya di bawah 10.000. Nah itu kita lakukan transfusi. Nah jadi kalau masih 30.000 anaknya juga nggak ada perdarahan, ya nggak akan ditransfusi. Karena kalau misalnya masih baik, justru transfusi nanti akan itu naik sendiri. Akan naik sendiri. Jadi kalau pada orang dewasa nih dokter Vita, pengalaman saya tuh kadang trombosit 1.000-2.000 masih aman loh, orangnya masih baik, karena sebetulnya trombosit itu bukan dilihat dari jumlah tetapi fungsinya bekerja baik apa enggak. Ada orang yang trombositnya sampai 1.900.000, 1,5 juta, tapi fungsinya nggak bagus untuk mencegah perdarahan, itu juga malah nggak bagus gitu. Dalam range normal aja ya. Oke. Nah tadi untuk mengupas tadi yang pencegahan ya, pakai AC. Kalau AC bisa ngusir nyamuk juga ya. Kelambu itu, Mas, backsoundnya dikecilin dikit. Bentar. Oke, kalau kelambu itu sekarang udah agak jarang ya dokter Vita, kecuali masih bayi ya. Kecuali masih bayi. Udung saji ya. Iya benar. Udah jarang banget sekarang. Ventilasi waktu tidur. Ya sekarang banyaknya itu dok, kasih streaming di jendela itu. Ya jadi jangan sampai punya rumah nggak punya streaming gitu ya. Harus dipasang lah, bisa yang kawat atau yang streaming biasa aja, asal nggak bisa kejebol sama nyamuk. Kejebol sama tikus. Oke, jadi kalau misalnya sama anak-anak kan ajakin keluar main, atau misalnya kan sekarang udah mau liburan ya dokter Vita ya. Oh iya. Ya, jadi kalau liburan itu adalah mobilisasi orang dari luar kota tuh pada datang ke kota kita. Mereka juga membawa kuman-kuman yang mereka bawa ya, sahabat sehat Sionegoro. Jadi moga-moga sih nggak membuat suatu outbreak ya. Karena kalau sekarang denger baca-baca nggak denger, kita jarang nonton TV kan. Jadi lagi ada wabah penyakit mematikan di Kongo ya, Kongo. Beberapa negara melakukan ban orang yang berkunjung dari negara itu, udah nggak boleh karena takut menyebar. Prinsipnya suatu penyakit adalah kalau terjadi outbreak suatu tempat, dia harus dibuat apa itu namanya? Isolasi, nggak boleh keluar dari area itu. Karantina. Dulu waktu COVID pertama karantina, tapi habis itu kan udah menyebar seluruh dunia, nggak ada lagi nih karantina. Semuanya udah kena. Oke, jadi kenakan pakaian yang panjang, kemudian pakai kaos kaki, sepatu gitu ya kalau lagi main di luar. Mungkin topi, tutup kepala. Gunakan obat nyamuknya. Kalau obat nyamuk gimana ya dokter Vita ya?
Mungkin itu lotion nyamuk kali ya, Dok? Lotion nyamuk lebih tepat ya, karena langsung di lokasi. Kalau yang obat nyamuk ada bau-bau dan lain-lain itu mungkin ada yang alergi juga nggak sih, atau jadi bersin-bersin? Jadi sesek malah. Kalau yang sesek ya, kalau punya asma ya. Obat nyamuk kan sudah elektrik ya, Dok. Elektrik lebih dipilih dibanding yang obat nyamuk bakar. Iya, kalau kamu dulu pakai apa? Bikin sesek. Elektrik, oke. Kalau enggak, emaknya aja tepuk gitu ya. Rumah nggak ada nyamuk kan? Di Wonosobo nggak ada, di Sragen. Oh, di Sragen ada. Kamu kok mudik lebaran Sragen? Pakai lotion. Pakai lotion. Iya. Oke, kemudian obat nyamuk pilihan dari dokter anak adalah pakai elektrik. Jadi itu baunya harum, nggak ada polusi juga, murah juga. Karena semalam tuh cuma habis berapa sih? 1.000 atau 2.000 ya kalau nggak salah istilahnya. Aku nggak hafal. Terus apa lagi? Kalau misalnya anak-anak nih liburan pada pengen camping, sama juga ya terapinya. Jadi bawain lotion sama bawa obat nyamuk elektrik kecil. Ya kalau lagi camping nggak ada listrik. Oh, campingnya kayak glamping. Bisa nonton TV bisa. Camping sekarang ya, anak-anak maunya glamping. Maunya glamping, nggak kayak emaknya dulu sampai kulitnya hitam. Oke, jadi kalau yang untuk lotion itu untuk bayi aman ya, dokter? Ada yang khusus bayi, Dok. Oh, ada. Ih, sekarang sudah banyak. Nggak kayak waktu aku punya bayi dulu. Udah belasan tahun yang lalu. Iya. Udah banyak perkembangan ternyata. Jadi iya, mengurangi habitat nyamuk dengan genangan air. Apalagi sekarang ini lagi musim hujan ya. Coba lihat di sekitar kita, pot-pot segala macam. Bahkan tidak harus pot ya, karena misalnya kita pakai paving aja. Paving itu ada celah sedikit, ketutup, ada air. Bisa loh di situ, nyamuk pinter banget kalau nyari tempat kayak gitu ya. Nyamuknya ada sekolahnya juga. Ada sekolahnya juga. Sekolah pernyamuan. Oke, terus apa lagi ya Dokter Vita ya? Ya kalau untuk yang ibu-ibu di dalam rumah ya, kadang-kadang suka yang rumah yang ada kasih tanaman merambat buat hiasan kayak di hotel itu juga harus diganti airnya tiap berapa hari ya, karena ditinggal sebentar ya besok jadi jentik nyamuk dia. Iya. Ada jentik nyamuknya. Banyak ini ya, Dok, yang pakai bunga ditaruh di meja makan, dikasih air. Nah, itu jadi kesimpulannya lebih gampang bunga plastik ya. Nggak perlu air, nggak ada resiko. Ada ini artifisial yang cantik-cantik kan sekarang ya. Iya. Oh, ini lagi dokter yang untuk vaksinasi dengue ini ya. Kok kayaknya masih mahal ya dokter? Itu ada yang tarifnya 750.000 ya, benar nggak, Dok? Iya masih. Karena mahal, masih langka ya. Dan bikinnya susah kan, Dok? Maksudnya itu udah penelitian udah 20 tahun kira-kira tuh baru jadi vaksinnya tuh sekarang. Makainya pun jadi hati-hati banget. Dokter anak sampai berantem jangan dulu ini sampai kayak gitu ya. Sampai ini disimpulkan mulai 6 tahun sampai 45 tahun ya. Di Wonosobo udah ada belum? Di Wonosobo ada, asal tapi ini order dulu. By order karena mahal. Ya. Dan itu bisa melindungi berapa lama ya? Jangan cuma setahun. Itu kalau diteliti tuh 3 tahun masih ada. 3 tahun masih ada antibodinya, ya. Oke deh, jadi 2 kali jarak 3 bulan. Harga vaksinnya nih yang saya baca masih 725.000 satu kali suntik ya. Oke. Apalagi dokter? Apa ya, Dok? Tadi pencegahan udah, pengobatan udah. Tentang dengginya sendiri sudah. Kamu ada yang mau tanya nggak? Udah pernah sakit denggi? Jangan bilang belum, enggak. Kalau belum rencananya nanti mau sakit denggi. Oke deh. Punya anak kecil jadi was-was. Oh, jadi was-was ya. Oke deh, apalagi ya dokter? Kalau untuk kriteria diagnosisnya apa aja sih, Dok? Tadi selain 1 demam 2-7 hari ya. Ya, demam 2-7 hari, terus kemudian ada trombosit yang turun, terus ada mual muntah tadi, nyeri sendi. Jadi sebenarnya dengue ini kadang suka luput karena dia awal-awal itu gejalanya mirip sama yang lain, Dok. Kalau belum sampai mimisan, gusi berdarah, nah itu kadang kan belum tahu. Gitu. Kemudian ada kriteria laboratorium juga. Ya, makanya
bagusnya dicek lab juga. Cek Jadi lab. Di bawah 100.000 trombosit. Iya. Trombosit normal ternyata 150 sampai 450.000. Jadi kalau udah di bawah 100.000 waspada. Tapi apakah setiap yang NS1 positif kemudian trombosit di bawah 100 harus opnam, dokter? Enggak. Jadi nggak harus nanti kalau rumah kalau sakit. trombosit di bawah 100 iya ya. Tapi kalau hanya panas tapi NS1 positif terus trombositnya dulu. Masih di atas 100.000 tapi di bawah 150, misal trombositnya 130.000, enggak harus rawat inap. Jadi kalau nggak ada warning sign tadi yang mual muntah terus-terusan, nggak ada dehidrasi, nggak ada bengkak-bengkak, nggak ada perdarahan, itu dan trombositnya masih di atas 100.000, itu rawat jalan. Paling nanti idealnya itu di follow up tiap hari. Jadi pasiennya cek ke laboratorium kontrol tiap hari, ya bagusnya lagi ya dicek lab tiap hari untuk mantau trombositnya. Kalau misalnya dok, waduh jauh rumahnya, wadah selintang suruh tiap hari ke Wonosobo, nah mungkin bisa dibuat 2 hari sekali, atau ceknya yang di puskesmas kan ada pemeriksaan darah rutin, sudah ada ya. Oke deh. Kemudian tuh sekarang tuh Dokter Vita, ternyata DB ini juga merambah ke negara 4 musim sekarang. Sudah negara cuma tropis ya. Nggak cuma tropis, subtropis, dia sudah naik lagi ke daerah yang 4 musim itu. Udah mendunia. Ya karena mungkin efek mutasi juga ya. Mungkin juga. Dia ngumpet juga di dalam koper orang yang lagi perjalanan gitu ya. Travel ya. Oke deh, nampaknya udah komplit ya. Iya. Jadi nggak semua yang untuk demam curiga DB kemudian trombositnya. Kalau aku orang dewasa nih ya, kalau aku lihat KU-nya keadaan umumnya masih baik, oke kita nggak harus opnam nih. Nanti cek aja gini-gini. Nanti kadang dia laporan, dok trombosit sekian, gimana sekarang ini, nggak apa-apa. Nanti cek lagi. Minum yang banyak ya dok ya. Apa aja yang diminum? Apa dok yang diminum? Yang diminum jangan cuma air putih dok, karena nanti kurang, nggak ada gulanya, nggak ada elektrolitnya. Jadi air putih tetap paling nggak ya 2 liter per hari, tapi paling nggak lebih dari 5 kali lah itu dikasih susu, kuah sayur, tergantung umur ya. Kalau bayi jangan 2 liter iya paru nanti. Itu beneran nggak dok? Apa tuh? Jus jambu itu sebenarnya nggak ngaruh naikin ini trombosit. Jadi walaupun mau dikasih jus jambu 1 galon lah, angka sari kurma, kalau memang jatahnya dia trombositnya turun ya akan tetap turun gitu. Ditransfusi pun tetap nggak naik ya dok, karena habis itu trombosit yang masuk nih dihancurkan gitu. Tapi kok ada yang ditransfusi, misal trombositnya 15.000, mimisan gusi berdarah, kok tetap ditransfusi dok, padahal katanya nggak naik. Ya paling enggak itu akan mengurangi perdarahan yang lagi ongoing ini, yang lagi ada itu dia akan berkurang. Cuman kalau nggak ada indikasi ya nggak harus transfusi, nggak usah dikasih jus jambu angka apa sari kurma banyak-banyak, karena itu nggak akan naik nanti. Tapi kalau memang jatahnya dia naik, nggak usah kasih apa-apa, naik naiknya aja. Biasanya akan cepat gitu. Jadi ini gambarnya adalah seperti parabola terbalik. Jadi dalam periode nanti dia akan turun, akan ada titik nadir, dia mulai naik, dia akan naik. Nah beberapa itu ya Dokter Vita, aku pengalaman nih. Pertama kita suspekkan dengan dengue fever. Ternyata dalam perjalanan dia ongoing, ternyata dia leukemia. Wah. Itu cirinya gimana ya? Itu? Trombosit tidak sesuai parabola. Dia gini, naik turun. Kadang nanti 50, nanti jadi 90, terus turun jadi 3.000, terus naik 20.000, terus turun lagi jadi 15, terus ada perdarahan. Wah, ini bukan tipikal gayanya dengue. Beda nih, coba sekali dicek, ternyata dia AML kayak gitu Dokter Vita. Mungkin juga itu kan waktu trombositnya naik, pasiennya tetap lemes kali ya dok. Kenapa nih? Harusnya kan pas trombosit naik tuh pasiennya seger. Ya itu, jadi kadang-kadang dia datangnya sudah pas panas yang kedua ya. Kayak tadi seperti tapal kuda, tapal yang pertama terus yang kedua ini naiknya gitu. Oke deh, jadi kapan harus ke dokter jika ada tanda-tanda sign yang memberat, tapi kalau bisa jangan terlambat. Ya, jadi tetap harus aware banget karena di sekitar lingkungan kita ini lagi banyak yang DB atau demam berdarah. Tapi apakah demam berdarah inap juga banyak? Demam berdarah dengue itu selalu ada berdarah nggak dokter? Enggak. Jadi maksudnya demam berdarah dengue itu bukan karena
perdarahannya, tapi karena ada perembesan darahnya itu tadi yang belum ke tentu kelihatan. paru-paru, iya. Mungkin di bawah kulit aja dan itu tidak bikin sakit, jadi nggak mengerikan juga. Terus bisa, ya itulah perdarahan bawah kulit yang itu ringan. Nah kalau yang sudah kena pembuluh darah besar, nah itu baru yang ada muntah darah, berak darah, mimisen, gusi berdarah. Nah itu harus hati-hati. Oke nih, udah terakhir nih dokter, nampaknya kita pembahasannya sudah cukup komplit ya sampai ke pencegahan dengan dengue vaksin tadi. Dokter kasih take home message atau clue untuk pencegahan DB ringkas. Ya. Jadi intinya DB itu kan penyakit yang sembuh sendiri ya. Self-limiting disease. Self-limiting disease, kemudian bisa dicegah. Nah itu harus, dan namanya pencegahan itu pasti lebih bagus dari mengobati ya dok. Lebih murah. Nah jadi sebelum kena DB, ayo kita cegah. Di mana kita sekarang juga tahu lagi banyak, jadi harus lebih cegah dengan tadi 3M+. Gitu. Nah, jangan lupa tambah vaksinnya. Oke. Jadi panas di bawah hari keberapa dokter? Panas 2-7 hari. Ketemu dokter hari keberapa? Ya boleh-boleh aja hari awal, nanti kita tapi ceknya beda. Kalau bagusnya kalau memang sudah ada warning sign, barulah dibawa periksa. Kalau sebelum itu yang penting harus punya ini, ibu-ibu yang suka lupa nih. Jadi punya anak kecil wajib punya termometer sama turun panas di rumah, itu wajib. Nggak lagi sakit turun panas udah tersedia, karena dia nggak ngasih tahu nanti malam jam 12 anak lu panas gitu kan, nggak ngasih tahu ya. Apalagi yang hobinya kejang, kejang demam sederhana ya, itu harus epilepsi, itu harus sedia di kulkas. Termasuk juga termometernya, karena kadang-kadang tuh pada punya, kalau obat turun panas rata-rata punya dok, tapi yang punya termometer ini padahal termometer murah ya, mungkin cuma 50 ribuan sudah dapat. Nah ini panas dok, anget, berapa suhunya bu? Wah enggak, saya cek dok, nggak punya termometer, belilah gitu. Nah dibilang demam kalau di atas 38 derajat. Kadang ini panas tapi cuman dari perabaan. Nah ilmu nujum ini. Jadi ngeraba yang bener dok, gini apa gini dok? Nah itu pun sebenarnya nggak bener semua kan dok, kan bagusnya ya di ini ya, apa namanya, diukur. Diukurnya di mana dok yang benar? Diukurnya di ketiak. Kalau di mulut bisa nggak dok kalau yang bayi-bayi? Kalau bayi-bayi susah ya dok. Kalau bayi sih mungkin diem ya dok, tapi untuk anak-anak mah ya lebih bagus ya pakai yang di ketiak ya. Kalau dulu kan ada bagus lagi sebenarnya kan di dubur ya, yang valid ya, banget. valid banget, cuman ya anaknya nggak nyaman ya. Kalau bayi mungkin ya, bayi lagi dirawat baru itu masih belum ngelawan, jadinya belum protes. Itu yang paling valid pertama di dubur, itu memang lebih tinggi dari suhu badan yang lain. Jadi kalau nembak yang itu tuh di jidat salah apa benar dok? Nembak itu di pelipis atau di sini ya, apa namanya, leher, tapi itu pun ada jaraknya, jangan ditempelkan. Itu juga banyak yang salah, nempel enggak, sebenarnya kan ada jaraknya, paling enggak setengah senti lah. Itu ya tapi kalau di sini nggak valid banget, karena itu kayak ngukur kulit di tulang tengkorak gitu. Karena sebenarnya diukur ada yang di simpul-simpul di mana banyak pembuluh darah, itu di mana di sini di selangkangan, di leher ada juga. Jadi yang terus kalau di ketiak juga dok, itu kadang-kadang salah. Yang diukur bajunya gitu ya, suhu baju. Atau kalau enggak kebablasan dok, lewat ke belakang ya. Jadi harus dilihat suhu lingkungan namanya. Logam ujung termometernya itu pas di ketiak. Karena kadang-kadang kita raba gini, temnya berapa dek? 37. Aku raba 39 ini. Coba yang benar aja ngukur lagi. Iya benar, 38,9 ya. Kamu tadi ngukurnya di mana dan bagaimana gitu ya. Jadi mengukurnya yang benar. Jadi kalau enggak, informasi yang disampaikan ke dokter jadi tidak valid. Oke dokter, terima kasih banget ini sudah berkenan menjadi tamu dalam 1 jam bersama Dr. Arlin. Mungkin next kita akan bahas hal yang lain, mungkin yang lagi outbreak apa ya dokter ya. Nanti sama dokter-dokter spesialis anak yang lain juga kita akan bahas. Makasih banget dan kita tutup ya. Iya. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.